Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya fattah ya alim, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita bersama Syekhul Masyayikh Profesor Dr. Kiai Haji Syukran Ma'mun. Alhamdulillah pagi hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, sehingga kita bisa terus menimba ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadir juga begitu banyak di sini para kiai, para habaib, para alim ulama. Ada Al-Habib Abdullah Al-Attas, ada Haji Nuri, naam, dan semuanya begitu banyak di sini hadir. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua, dan segenap pengurus Puhab yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, habaib-habaib kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal ahibba'il kiram. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka merayakan Gema Muharram sekaligus Tabligh Akbar Forum Ulama dan Habaib Jakarta Timur dalam rangka raih ukhuwah, jalin kebersamaan menuju Indonesia yang bermartabat. Amin ya rabbal. Saudara, tidak panjang lebar saya teringat apa yang dikutip oleh Al-Allamah Syahidul Mihrab Fadilatul Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, ketika beliau bercerita tentang fase hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sampai ke Madinah, pada saat itu pula berdiri Daulah Islamiyah, negara Islam yang baru. Saudara, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menyebutkan bahwasanya saat mendirikan Daulah Islamiyah, Rasulullah meletakkan thalatha usus. Ada 3 pondasi, ada 3 dasar yang diletakkan oleh Nabi pada saat mendirikan negara Islam. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, binaul masjid. Begitu Nabi sampai ke Madinah, saudara, nggak pakai lama,
nggak pakai nunggu berbulan-bulan, nggak pakai nunggu bertahun-tahun. Yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah binaul masjid, membangun masjid. Jadi pada saat itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, waktu itu Nabi mengendarai onta. Tempat pertama kali onta Nabi duduk berhenti, itu tempat yang dipilih oleh Nabi untuk jadi masjid yang sekarang jadi Masjid Nabawi, yang jadi raudhahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya bisa sholat di raudhahnya Rasulullah, bisa ziarah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Langsung itu kebetulan tuh tanah punya dua anak yatim, gulamin yatimin. Anak yatim dua ini diasuh oleh As'ad ibn Zurarah al-Ansari, sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah tunjuk itu tempat ingin dibangun sebagai masjid, ini anak yatim mengatakan, nahabuhu lak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tempat kami berikan saja untuk kamu, kami ikhlaskan untuk dibangun masjidmu ya Rasulullah. Siapa yang nggak mau tempat tanah dijadiin masjid Nabi, saudara? Anak yatim dua punya tanah dikasih ke Rasulullah. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Lah, aku tidak mau kau berikan, biar aku beli, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya itu tanah dibeli oleh Rasulullah dengan seharga 10 dananir, 10 dinar. Singkat cerita, saudara, dibangunlah masjid. Pada saat itu masjid belum kayak sekarang. Masjid di zaman Nabi itu belum pakai karpet, belum pakai ubin, masih pasir di bawahnya dan batu, saudara. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya turun langsung untuk membangun masjid tersebut. Bahkan ketika Rasulullah bangun kerja bakti, turun bersama sahabat untuk bangun masjid, Rasulullah sambil mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfiril ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah sahabat-sahabat Ansar dan Muhajir. Sahabat waktu dengar Rasulullah ngomong begitu dan Rasulullah lagi amal, saudara, lagi kerja, sahabat langsung ngeluarin syair, lain qa'adna war rasulu ya'malu ladzaka minnal amalul mudhallalu. Kalau Rasulullah turun tangan langsung kerja, Rasulullah ngangkat-ngangkat batu, kita diam, ladzaka minnal amalul mudhallalu. Keterlaluan kalau Rasulullah turun tangan tapi kami diam duduk-duduk. Rasulullah mengajak sahabatnya bangun masjid, tapi Rasulullah dulu yang turun, saudara. Rasulullah yang angkat itu batu sebagai contoh sahabat-sahabatnya. Makanya dicontohin sama ulama-ulama kita. Bagaimana kalau mereka ngajak santri-santrinya kerja, ulamanya dulu yang turun. Saya ingat dulu guru kami Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, ketika bangun pesantren Dalwa, waktu mau ngecor, yang pertama turun ngecor sebelum santri beliau duluan, saudara. Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syahab, waktu ngajak laskar-laskar untuk turun bantu korban banjir, sebelum laskar turun dia dulu yang turun, saudara. Bagaimana kita lihat ulama-ulama kita, sesepuh kita dakwah bil hal qabla al-maga, sebelum mereka dakwah dengan perkataannya, terlebih dahulu mereka dakwah dengan perbuatan. Alhamdulillah. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah dan para sahabatnya membangun masjid, sehingga terbangunlah masjidnya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saudara, pertanyaannya, kenapa Rasulullah begitu datang ke Madinah langsung bangun masjid di Madinah? Kenapa Rasulullah nggak kerjakan yang lain-lain dulu? Masjid yang pertama dibangun, tempat sholat, urusan sholat dulu yang diperhatiin sama Rasulullah, ibadah Allah. Kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, selain untuk membangun urusan rohaninya, Rasulullah bangun masjid salah satunya untuk tujuan sosial, saudara. Karena kalau nggak ada masjid, nggak ada tempat mereka berkumpul setiap hari. Nggak ada mereka duduk dalam satu saf, yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, yang muhajir-muhajir, yang ansor-ansor, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Tapi begitu dibangun masjid, saudara, setiap hari mereka sholat berdiri dalam satu saf. Begitu mereka diri satu saf, tidak ada lagi si kaya, tidak ada lagi si miskin, tidak ada lagi si muhajir, tidak ada lagi si ansor,
tapi yang adalah hamba Allah Subhanahu. Masya Allah. Jadi itu salah satu strategi Sayyidina Muhammad. Bagaimana supaya persaudaraan itu kumpul betul-betul erat, nggak ada lagi strata sosial. Kalau persatuan persaudaraan sudah kumpul, maka umat akan mudah untuk diajak bangkit, saudara. Makanya Rasulullah kalau ada orang yang nggak mau sholat di masjid, Rasulullah marah betul, Pak Bu. Sampai-sampai saking marahnya Rasulullah, dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah itu punya ham. Rasulullah punya keinginan. Apa keinginan Rasulullah? Rasulullah pernah berkeinginan, saking marahnya, kata Nabi, aku sampai-sampai berkeinginan itu orang-orang yang nggak sholat di masjid, aku pengen kirim orang untuk bakar rumah mereka. Sampai segitunya. Kenapa? Karena Nabi tahu itu yang nggak sholat di masjid selain agamanya rusak, itu yang bakal ngerusakin masyarakat, yang bikin masyarakat nggak bersatu, yang bikin umat susah diajak bangkit, saudara. Makanya sahabat perhatiannya luar biasa sama sholat berjamaah di masjid. Bagaimana kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Saudara, pernah satu hari Sayyidina Umar bin Khattab ketinggalan sholat di masjid gara-gara ke kebun. Akhirnya sholat asar berjamaah ketinggalan. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab melihat sholat asar berjamaah ketinggalan, apa kata Sayyidina Umar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fatatni salatul asr fil jamaah, ushidukum anna ma wara'a hadzal ha'id nafaqatan lil muslimin. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah, saya ketinggalan sholat asar gara-gara saya ke kebun. Maka saksikanlah kalian semua, ini kebun saya infakkan semuanya buat fuqara karena saya ketinggalan sholat berjamaah. Bahkan nggak sampai di situ, kalau kita lihat ulama-ulama salaf dalam Tanbihul Ghafilin, As-Samarqandi cerita, ada ulama salaf namanya Hatim Al-Asam. Itu Hasim Al-Asam Pak Bu mengatakan apa? Kata dia, kalau anak saya meninggal itu orang berbondong-bondong ribuan datang takziah. Tapi kalau saya ketinggalan sholat, kagak ada yang takziah sama saya, nggak ada yang datang ucapin bela sungkawa. Padahal kata beliau apa? La imla'an mata jami'u auladi ahwan alayya min fawatis salah bighairi jamaah. Andai kata satu anakku atau andai kata semua anakku meninggal, kata Hatim Al-Asam, maka bagiku itu lebih ringan, lebih enteng daripada aku ketinggalan sholat berjamaah. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya begitu sampai ke Madinah, Rasulullah bangun masjid, sahabat dikiring ke masjid, saudara, selain untuk memupuk daripada ketauhidannya, penghambaannya kepada Allah, tapi untuk mempererat persaudaraan ibadah Allah. Bahkan dalam kitab Rahikul Maktum disebutkan, masjid pada zaman Rasulullah bukan cuma buat sholat, bukan habis sholat dikunci, enggak, saudara. Di zaman Rasulullah, masjid adalah pusat tempat menuntut ilmu ibadah Allah. Di zaman Rasulullah, masjid dijadikan tempat untuk atur strategi, saudara. Di zaman Rasulullah, masjid dijadikan tempat untuk mengatur urusan umat, untuk mengatur ekonomi umat. Masjid dijadikan tempat untuk menjadi pusat kebangkitan umat ibadah Allah. Oleh karena itu, saudara, kalau umat Islam mau bangkit sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, kita mulai dari Makanya saya mau tanya umat Islam, jawab biar kompak setelah ini, siap ramaikan masjid-masjid kita, siap penuhi masjid-masjid kita, siap hidupkan masjid-masjid kita. Semua angkat tangannya, takbir, 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 sallu ala nabi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua apa nih? Jam 11 kurang, kira-kira lanjut ke Jakarta. Bisa kalau di Taman Lawang jam segini bencong baru tidur, saudara. Kalau jamaah Al-Bahri kira-kira lanjut ke Jakarta. Udah siap. Ada tisu apa nih, gue keringetan gara-gara. Lanjut apa jangan? Lapar. Lanjut.
Udah gerah. Lanjut. Masih semangat. Lanjut terus. Betul. Takbir. Shallu ala nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-asasut tsani. Pondasi yang kedua kata Syekh Buti yang diletakkan oleh Nabi ketika berdiri negara Islam di Madinah. Apa pondasi yang kedua? Al-mu'akhah. Al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar. Persaudaraan, dipersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan jumlahnya kurang lebih ada 90 sahabat, 45 dari muhajirin, 45 dari ansar. Mereka dipersaudarakan. Bahkan awal-awal hijrah persaudaraannya bukan sekedar persaudaraan, tapi lebih dari anak, lebih dari istri, saudara. Di awal-awal hijrah kalau udah ada orang yang dipersaudarakan sama Nabi, andai kata dia mati, anak istrinya nggak dapat warisan. Yang dapat warisan sahabat tersebut. Saking eratnya itu persaudaraan yang diikat oleh baginda Nabi besar Muhammad. Tapi aturan itu berlangsung sampai perang Badar. Setelah perang Badar, persaudaraan di antara umat Islam semakin kuat. Persaudaraannya tetap, tapi mewarisi satu sama lain udah dicabut aturannya, diganti warisan seperti biasa lagi untuk keluarga. Luar biasa dipersaudarakan. Bahkan ada sebagian sahabat, dia punya harta berapa, dia panggil saudaranya. Ini saya punya harta sekian, kita bagi dua. Saya punya istri 4. Kalau kamu mau, kamu lihat, pilih 2 yang paling kamu suka. Saya ceraikan setelah iddahnya selesai, silahkan kamu nikahkan, saudara. Luar biasa persaudaraan yang dibangun oleh Nabi ibadallah. Kenapa Nabi bangun demikian? Karena Nabi tahu betul bahwasanya dulu yang memecah belah mereka adalah suku. Yang memecah belah mereka adalah fanatisme kesukuan. Ketika mereka bergabung, maka sekat-sekat fanatisme kesukuan harus diangkat, saudara. Tidak lagi lihat sukunya, tidak lagi lihat warna kulitnya, tidak lagi lihat kaya miskinnya, tapi yang dia lihat, selama kau beriman, selama kau syahadat, maka kau adalah saudaraku, saudara. Betul? Ini yang ditanamkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya luar biasa Islam datang ini menghilangkan fanatisme itu semua. Tahu-tahu belakangan ada yang mau bangunin lagi ke fanatisme, saudara. Islam udah Islam, mau di Barat, mau di Eropa, mau di Afrika, mau di Asia, Islam tetap Islam. Islam satu. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Urusan ada macam-macam madhab fikih yang diakui, itu urusan beda penafsiran, saudara. Tapi Islam mereka tetap satu, ibadallah. Tahu-tahu ada yang pecah belah lagi, fanatisme kesukuan dibangkitkan lagi. Islam Nusantara lah, Islam kita bukan Islam Arab. Islam Arab itu Islam yang radikal, Islam Arab Islam yang rusuh, Islam Arab itu Islam yang disebar dengan perang. Saya mau tanya, kira-kira yang begini kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Saudara, Rasulullah sudah hapus itu sekat-sekat. Kenapa kau bangun sekat seperti itu lagi? Rasulullah sudah hapus itu fanatisme kesukuan. Kenapa dibangkitkan lagi? Makanya ibadah Allah, saudara, Rasulullah sudah persaudarakan kita sesama muslim dimanapun mereka, saudara. Selama mereka muslim, apapun sukunya, mereka adalah saudara kita, saudara. Mereka sakit, kita juga sakit. Mereka lapar, kita juga lapar, saudara. Mereka berdarah, kita juga berdarah. Nggak peduli di mana mereka, mau di Afrika, mau di Asia, mau di Papua, apapun sukunya, maka mereka saudara kita seiman dan seislam. Alhamdulillah. Makanya saya sedih luar biasa. Saya sedih luar biasa. Hari ini kita dapat kabar saudara-saudara kita yang ada di Wamena, Papua, saudara, saat ini mereka mengalami nasib yang luar biasa menyedihkan. Ibadah, data yang masuk pada kami sampai hari ini sudah ada 33 orang yang meninggal dunia di Wamena, Papua. Kebanyakan di antara mereka adalah muslim, saudara.
luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Itu ada dokter yang dibakar hidup-hidup, saudara. Anak kecil dikapak, saudara. Ribuan mengungsi, mereka kelaparan sampai sekarang, ratusan luka-luka. Di mana negara Republik Indonesia? Di mana pemerintahan kita? Umat Islam sedang dibantai di sana. Masih sibuk di sini nuding ini HTI, bendera tauhid, teroris, berontak. Itu yang jelas-jelas berontak, lu diemin, betul, betul. Yang baik-baik di sini dituduh radikal. Umat Islam 7 juta kumpul di Monas aman-aman aja, 10 juta kumpul di Jakarta aman-aman, rumput kagak diinjak, betul. Tapi masih begitu diturun-turun terus. Makanya ibadah Allah, ini saja heran. Wamena sudah sedemikian parah, yang mati sudah sedemikian banyak. Tapi di mana posisi negara, ibadah Allah? Di mana presiden kita? Makanya saya ingatkan, udah sesuai dengan amanat TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Kalau pemimpin negara sudah tidak bisa lagi melindungi rakyatnya, sudah tidak bisa lagi melindungi bangsanya, sudah tidak bisa lagi melindungi daripada masyarakatnya, maka lebih baik mundur secara terhormat. Takbir, takbir. Saya nggak ngajak umat masyarakat untuk berontak, betul? Karena kita ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam ahlus sunnah wal jamaah, walam yajuz bi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Tidak boleh kita melakukan pemberontakan, apalagi sampai angkat senjata. Tidak boleh untuk menggulingkan pemerintahan yang sah kita melakukan kekerasan, saudara. Haram berontak dalam ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kami rakyat Indonesia sesuai amanat TAP MPR, sesuai amanat undang-undang dasar, kami minta kalau Anda tidak bisa lagi mimpin, lebih baik Anda yang mundur daripada Indonesia yang hancur. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya umat Islam, kira-kira kalau negara terhadap saudara-saudara kita yang dibantai di Papua, umat Islam siap maju atau tidak? Siap tolong saudara-saudara kita? Siap lindungi mereka? Siap kawal mereka? Makanya sebelum kita nanti berjuang dengan badan, saya mau ajak saudara-saudara saya yang ada di sini. Habis ini kita sisihkan sebagian daripada rezeki kita sumbangkan untuk mereka yang ada di Wamena. Mereka banyak yang kelaparan, mereka banyak yang butuh pakaian, mereka banyak yang butuh tempat tinggal. Kita sisihkan nanti di akhir rezeki kita untuk mereka. Insyaallah. Saya mau tanya jawab yang kompak, siap berjihad dengan harta? Yang kompak siap berjihad dengan harta? Siap bantu saudara-saudara kita yang ada di Wamena? Takbir! Sallu ala Nabi. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, karena di sini ada ceramah yang kita tunggu-tunggu, ceramah guru kita Ki Haji Syukran Mahmud. Yang terakhir, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, fondasi ketiga yang dibangun oleh Rasulullah adalah Kitabatul Wathiqah. Rasulullah menulis apa yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah tersebut diriwayatkan oleh banyak ulama. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Begitu juga diriwayatkan dalam beberapa kitab-kitab hadis. Saya nggak mau baca satu persatu isi dari Piagam Madinah karena cukup panjang, saudara. Akan tetapi ada beberapa poin yang ingin saya bacakan. Coba sini kitabnya. Saya nggak hafal soalnya. Mohon izin, Yai, duduk sini. Ini kira-kira masih semangat apa enggak? Benar. Insya Allah. Jadi yang ketiga, dasar yang diletakkan oleh Nabi adalah wathiqah, Piagam Madinah, wathiqah Madinah, yang dikenal dengan Piagam Madinah.
Itu ada beberapa poin. Syekh Buti nggak mengutip semuanya, ada 13 poin yang beliau kutip. Tapi di antara poin-poin ini ada beberapa hikmah yang bisa kita petik, saudara. Hikmah yang pertama, bahwasanya adanya Piagam Madinah yang merupakan konstitusi masyarakat Madinah pada saat itu menjadi bukti bahwasanya yang namanya Islam tidak bisa dipisahkan dengan urusan negara, saudara. Jadi Rasulullah tulis konstitusi Madinah, Piagam Madinah, itu jadi bukti. Jadi i'tibar. Nggak benar kalau orang mengatakan Islam itu nggak bisa dicampur adukan dengan urusan negara. Islam cuma urusan ibadah sama muamalat. Enggak, saudara. Buktinya begitu Nabi masuk ke Madinah, Nabi tulis itu Piagam Madinah sebagai konstitusi negara Islam pada saat itu, saudara. Bahkan negara-negara lain belum mengenal konstitusi yang rapi seperti yang disusun oleh Nabi. Rasulullah adalah peletak konstitusi yang saat ini dicontoh oleh negara-negara modern. Alhamdulillah. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Kalau begitu, kalau ada yang mengatakan Islam nggak boleh ikut campur urusan pemerintahan, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Yakin? Betul? Takbir. Kemudian yang kedua, saudara, yang bisa kita ambil ada beberapa poin. Poin yang keempat di sini dari Piagam Madinah, innal mu'minina al-muttaqin ala man bagha minhum aw ibtagha dasi'ah zulmin aw ithmin aw udwanin aw fasad bainal mu'minin wa anna aydiyahum alaihi jami'an walau kana walada ahadihim. Yang tertuang dalam Piagam Madinah poin keempat, saudara, bahwasanya orang-orang beriman dan bertakwa mereka wajib untuk kompak melawan siapapun yang berbuat kezaliman. Jadi nggak boleh, kata Nabi, kalau ada orang yang zalim dibela, saudara. Zalim tetap zalim, walau kana walada hadihim, walaupun yang zalim anaknya sendiri, saudara. Luar biasa Nabi ajarkan keadilan. Walau kana walada hadihim, andai kata anaknya sendiri yang berbuat kezaliman, tak boleh dia bela. Itu yang namanya kezaliman, ibadah Allah. Makanya ini dicontohkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada salah satu perempuan berdarah biru minta keringanan sama Nabi ketika berbuat pidana. Akhirnya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadah. Jangankan itu perempuan, andai kata putriku Fatimah binti Muhammad mencuri. Saya mau tanya, kira-kira Rena Fatimah mencuri mungkin atau tidak? Tidak. Nggak mungkin. Tapi Nabi ini ngasih contoh yang paling tinggi. Andai kata putriku Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadah, aku potong tangannya, kata Rasulullah. Nggak pilih-pilih, nggak tebang kasih, saudara. Kenapa demikian? Karena Nabi sadar betul yang namanya kezaliman itu sebab kehancuran, yang namanya kezaliman itu sebab huru-hara, saudara. Yang namanya kezaliman sebab hilangnya stabilitas publik. Makanya kita heran nggak heran kenapa sekarang keributan di mana-mana. Rakyat udah nggak percaya dengan pemerintahannya, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Kemarin terjadi demonstrasi di mana-mana, udah nggak ada kepercayaan. Kenapa? Karena banyak terjadi kezaliman, saudara. Giliran ada anak mata sipit nginap presiden, nunjuk-nunjuk, ngancam pengen bunuh, aman sampai sekarang proses ini nggak ketahuan, saudara. Betul? Giliran ada santri ngupload postingan dianggap menghina, cepat ditangkapnya. Giliran penista agama Ade Armando, itu yang namanya Abu Janda, saudara. Tahu Abu Janda? Abu Janda Al-Tololi itu. Abu Janda, Ade Armando dan kawan-kawannya dengan enaknya ngina agama, aman sampai sekarang, dilaporkan berkali-kali. Giliran ada ulama dianggap salah, dikejar-kejar, dianggap sebagai penjahat, saudara. Betul? Saya mau tanya, kira-kira yang seperti ini adil atau tidak?
Adil atau tidak? Adil atau tidak? Saudara, kenapa kerusuhan terjadi di mana-mana? Huru-hara terjadi di mana-mana. Tidak mungkin ada asap kalau nggak ada apinya, saudara. Betul? Selama kezaliman dipertontonkan, maka rakyat tidak akan pernah tenang, saudara. Selama kezaliman nampak jelas di negeri kita, maka negeri kita nggak akan pernah tenang. Di zaman Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, saking adilnya beliau, sampai-sampai ada satu riwayat yang menyebutkan zaman Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz itu kambing sama serigala jalan bareng, saudara. Saking adilnya sampai binatang gak berantem. Ini zaman sekarang jangankan kambing sama serigala, tikus sama tikus makan makanan, saudara. Masya Allah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu kezaliman kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Takbir. Sallallahu alaihi Nabi. Itu yang pertama. Kemudian ada satu poin lagi yang ingin saya bacakan karena waktunya sudah sangat sempit. Nanti juga kita mau takziah istri dari guru mulia kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di surganya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudara, yang tidak kalah pentingnya ada satu poin lagi. Di sini dikatakan kullu ma kana baina ahli hadhihi as-sahifah min hadathin aw ishtija yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya andai kata penduduk negeri ini terjadi percekcokan di antara mereka, atau terjadi ketidakpahaman di antara mereka, atau terjadi sengketa di antara mereka, maka itu semua dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Apa maksudnya, saudara? Mari kita baca keterangan dari Syekh Putih. Beliau mengatakan yadulluna al-bandul hadi ashar ala anna al-hukm al-adl alladhi la yajuzu lil muslimin an yahra'u ila ghairihi fi sa'iri khusumatihim wa khilafatihim wa syu'unihim innama huwa syari'atullah ta'ala wa hukmuh wa huwa ma tadammanahu kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih wa mahma bahathu 'ala al-hulul li mushkilatihim bi ghairi hadha al-masdar fahum athimun mu'riduna anfusahum lisyaqa fid dunya wa 'adzabullah ta'ala fil akhirah. Saudara, kesimpulannya bahwasanya setiap yang terjadi di tengah-tengah umat Islam wajib dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena hukum Allah dan Rasulnya adalah seadil-adilnya hukum. Alhamdulillah. Nggak apa-apa kalau mau manusia mau membuat hukum, bikin kesepakatan di antara mereka, silahkan, saudara. Tapi ada kaidahnya, ada kode etiknya. Apa kaidah kode etiknya? Kesepakatan aturan yang dibuat antara manusia nggak boleh melanggar Allah dan Rasulnya, saudara. Silahkan kita punya undang-undang. Dulu para pendiri bangsa kita, mereka merumuskan Pancasila, saudara. Terinspirasi dari Piagam Madinah. Bagus Pancasila yang dibuat, luar biasa. Dan lebih hebatnya lagi, para pendiri bangsa kita, khususnya para ulama, pada saat itu merumuskan Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Di situ pengen ditekankan bahwasanya apapun aturan yang ada di negeri ini, apapun itu, undang-undangkah, perbukah, perpreskah, perdakah, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Manakala ada hukum manusia yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, tidak bertentangan dengan hukum Nabi, maka kita patut untuk menaatinya selama di situ ada kemaslahatan, saudara. Tapi sebaliknya, kalau ada undang-undang atau konstitusi atau aturan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk ditolak oleh umat Islam, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya, kira-kira kalau ada aturan yang bertentangan dengan Al-Quran
terima atau tolak? Terima atau tolak? Kalau ada aturan yang bertentangan dengan hadis, terima atau tolak? Ada aturan yang bertentangan dengan syariat, terima atau tolak? Ada aturan yang bertentangan dengan ijma ulama, terima atau tolak? Kalau ada undang-undang bertentangan dengan Al-Quran, ikut undang-undang atau Al-Quran? Kalau ada undang-undang bertentangan dengan hadis, ikut undang-undang atau hadis? Kalau ada undang-undang bertentangan dengan syariat, ikut undang-undang atau syariat? Yakin? Betul? Takbir? Sallu ala Nabi. Saya nggak melarang adanya undang-undang buatan manusia, silakan. Nggak apa-apa manusia bikin undang-undang, bikin kesepakatan. Wathiqah yang ada ini menjadi bukti bahwasanya manusia boleh bikin kesepakatan di antara mereka, saudara. Tapi tidak boleh ada undang-undang kesepakatan di antara manusia yang bertentangan dengan hukum Allah, karena Allah yang maha tahu mana yang lebih baik buat manusia, saudara. Alhamdulillah. Makanya kadang-kadang sekarang saya kadang-kadang suka bingung, belakangan ini makin banyak undang-undang yang ngaco-ngacoan, saudara. Kemarin demo besar-besaran, ada beberapa RUU yang diprotes. Ada RUU KUHP, ada RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual, dan ada berbagai RUU lainnya. Salah satunya yang ingin saya soroti RUU KUHP. RUU KUHP ini ada pasal-pasal yang bagus. Contohnya seperti ada pasal pelarangan zina. Di RUU KUHP ini ada aturan kalau ada orang melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, maka itu bisa dipidana. Saya mau tanya, kira-kira yang begitu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kira-kira yang begini terima atau tidak? Terima atau tidak? Alhamdulillah. Tapi ada juga pasal-pasal yang ngaco, saudara. Contohnya, saya kasih contoh. Ada pasal yang menyebutkan bahwasanya kalau suami memaksa kepada istri untuk berhubungan suami istri, kemudian istrinya kagak mau, dipaksa, suami udah kebelet, saudara, maka si istri bisa melaporkan suami dengan tuduhan pemerkosaan, bahkan disebutkan bisa dipidana 12 tahun, saudara. Jadi begitu di pengadilan ketok palu, masuk penjara 12 tahun, masuk ke penjara. Ditanya sama napi-napi yang lain, dia nanya, lu di penjara gara-gara apa? Oh, gua di penjara gara-gara ngerampok. Keren. Lu di penjara gara-gara apa? Oh, gua di penjara gara-gara jadi bandar narkoba. Wah. Lu di penjara gara-gara apa? Oh, gua di penjara ngebunuh orang. Wah. Lah abang baru masuk di penjara gara-gara apa? Saya di penjara gara-gara merkosa. Merkosa siapa? Merkosa diri sendiri. Umpil kebong. Kira-kira kacau apa kagak? Kacau apa kagak? Gara-gara suami dianggap merkosa istri, akhirnya suaminya dipenjara kena pidana. Gara-gara suaminya dipenjara, anaknya banyak masih kecil-kecil, istrinya mesti kerja lembur, saudara. Begitu tuh ini kerja lembur, pulang di atas jam 12 malam, kena pidana, ditangkap, masuk penjara lagi, saudara. Akhirnya anaknya masih kecil-kecil di rumah, bapak ibunya di penjara, tuh anak terlantar, jadi gembel, kena pidana, masuk penjara lagi, tuh anak, saudara. Begitu anak masuk penjara lagi, ayamnya banyak di rumah, ada 10 biji, tuh ayam gak ada yang ngasih makan, dia mampir ke rumah tetangga, makan di rumah tetangga, satu ayam dendang 10 juta, tetangga dapat 100 juta. Saya mau tanya, kira-kira yang begini kacau apa kagak? Kurang kompak, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Saya mau tanya, undang-undang yang kacau seperti ini terima atau tolak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Makanya kaidahnya gampang, kita sebagai warga negara yang baik, kalau ada undang-undang yang sesuai dengan syariat Nabi, sesuai dengan agama, sesuai dengan Islam, tidak bertentangan dengan syariat, selama di situ ada maslahah, maka di situ wajib untuk kita terima, saudara. Kadang-kadang orang-orang liberal ngomong maslahah, tapi nggak ngerti, saudara.
Maslahah itu dalam kacamata Islam ada 3. Ada maslahah mu'tabarah, ada maslahah mulghah, ada maslahah mursalah. Maslahah mu'tabarah itu maslahah yang sudah mansus, yang memang sudah ditetapkan oleh syariat. Contohnya apa? Contohnya misalkan perempuan sama laki-laki nggak boleh menjalin hubungan kecuali setelah adanya pernikahan. Pernikahan nanti punya anak, pernikahan dia bisa bangun keluarga, pernikahan bisa membangun masyarakat yang baik. Itu namanya maslahat mu'tabarah, maslahat yang memang sudah mansus dari syariat. Kira-kira jelas atau tidak? Kemudian ada kedua, ada yang namanya maslahat yang mulghah. Walaupun manusia melihat itu maslahat, tapi menurut syariat itu haram, maka itu namanya bukan maslahat tapi mafsadah, saudara. Walaupun manusia melihat itu maslahat, tapi menurut agama itu haram, nggak bagus, nggak boleh, maka itu namanya bukan maslahat tapi adalah madarrah atau mafsadah. Saya kasih contoh, minuman keras. Sebagian ada yang nolak ketika dulu Pemda DKI mau nyabut saham dari pabrik bir. Kenapa alasannya? Alasannya karena itu jadi pemasukan buat kota Jakarta. Bir itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Kalau dijual, duit itu bisa masuk buat kota, buat bangun kota, saudara. Saya mau tanya, kira-kira yang begini benar apa ngawur? Benar apa ngawur? Walaupun di otak dia itu maslahat, tapi menurut syariat itu terlarang, maka dalam pandangan syariat itu namanya bukan maslahat tapi mafsadah atau madarrah. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi maslahat yang pertama ada maslahah mu'tabarah, ada maslahah mulghah, maslahat yang nggak diakuin oleh syariat, dan yang ketiga ada namanya maslahat mursalah. Apa itu maslahat mursalah? Maslahat mursalah itu nggak ada perintah dari syariat, tapi nggak ada larangan, saudara. Maka di sini majalun ijtihad. Itu adalah tempatnya berijtihad. Kalau memang itu punya dampak baik, kalau itu punya dampak positif, lalu pemerintah mewajibkan untuk masyarakatnya, maka itu wajib bagi kita untuk menaatinya. Alhamdulillah. Sekali lagi saya bertanya umat Islam, kalau begitu, kalau aturan nggak sesuai dengan syariat, terima atau tolak? Orang kompak, terima atau tolak? Kalau aturan bertentangan dengan syariat, terima atau tolak? Kalau aturan bertentangan dengan Al-Quran, terima atau tolak? Aturan bertentangan dengan hadis, terima atau tolak? Aturan bertentangan dengan Islam, terima atau tolak? Siap patuh kepada aturan, siap patuh kepada Al-Quran, siap patuh kepada hadis, siap patuh kepada undang-undang yang sesuai dengan syariat, siap patuh kepada undang-undang yang tidak bertentangan dengan syariat. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Shallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan, saudara. Terakhir sebelum saya tutup, saya mau ajak semuanya sama-sama kita baca sholawat badar dengan niat mudah-mudahan umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah. Umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah, dan siapapun yang ingin punya niat buruk terhadap Islam dan kepada NKRI, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah. Kiai Syukran Mahmun, Allah jaga beliau. Guru-guru kita, sesepuh kita, Allah jaga mereka semua. Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan beliau bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan selamat, dalam keadaan dimenangkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semua yang kompak, sama-sama kita baca sholawat badar. Salatullah salam kurang kompak suaranya. Habibillah salatullah Allah
wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qul bi aydina khallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. La ilaha illallah. Semuanya takbir, Allahu Akbar, 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 Al-Quran, Allah Allah, Al-Quran berdoman. Satukan kami Al-Quran Imam, Allah Allah Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran wa ansurna bil Quran ya Allah. Allah afsidala Islam, inna nasrullah yansurkum kunu ansarullah. Bela Islam, semua angkat tangan terakhir yang membuat semua takbir, Allahu Akbar, 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 takbir, takbir. Sekali umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela NKRI, siap bela Indonesia. Takbir, sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sama-sama kita kirimkan Fatihah untuk almarhumah istri dari Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Ala anallah yaghfir laha wa yarhamha wa ya'li darajatiha bil jannah wa yaj'al qabraha rawdah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa niyyatu salihah wa li hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.